Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di renungan pagi bersama Julia English. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya teman-teman guru, murid-murid ibu dimanapun berada. Nah, kali ini kita kembali ke renungan pagi, yaitu sebagai Quran sebagai pedoman hidup. Subjudulnya adalah hati-hati terhadap orang yang bermuka dua. Kadang-kadang kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang sepertinya terlalu dikatakan terlalu mengurus-ngurus orang ya. Tetapi ini adalah firman yang harus kita sampaikan. Nah, jadi apapun risikonya, apapun yang dibilang orang, kita tetap kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya baca ya, hati-hati terhadap bermuka dua. Agak sulit untuk menilai baik atau buruk seseorang. Terkadang seseorang baik di hadapan diri kita, tapi di belakang kita berkelakuan buruk terhadap kita, memfitnah dan menyebarkan aib dan rahasia kita. Untuk manusia seperti ini Rasulullah hanya memberikan ciri-cirinya. Ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, jika berkata selalu berdusta. Kedua, jika berjanji selalu mengingkari. Ketiga, jika diberi amanat dia selalu berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 81. Artinya ya, dan mereka mengatakan taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisi kita, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Nah, surah ini adalah mengingatkan kita bahwa di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam berorganisasi, di dalam pemerintahan, nah firman Allah ini kita perhatikan ya, orang-orang di sekitar kita. Apakah dia hanya munafik ya, dikatakan ya, orang paling marah yang dikatakan ya, munafik itu. Nggak boleh sembarangan mengatakan orang munafik ya, karena itu adalah sangat buruk ya sifat orang yang munafik. Nah, kita katakanlah bahwa dia itu orang yang lain di muka, lain di belakang. Artinya gini, kalau misalnya di dalam keluarga ya, apa kata keluarga kita tuh kita iya-iyakan, tetapi nggak sesuai apa yang kita buat. Apa kata atasan kita iya-iyakan, oke, semuanya oke. Tetapi kenyataannya kita tetap juga tidak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya. Macam mana mau jujur? Jujur kau ke surga lah katanya. Ada kan kata-katanya seperti itu kan. Mau jujur kali kau ke surga lah kau katanya. Memang semuanya orang ini mau ke surga, mau jujur memang semuanya orang, ya kan? Nah, akibat dari ketidakjujuran itu akhirnya suatu negara pun jadi hancur. Kenapa? Karena lain di muka, lain di belakang. Ya kan? Sama orang yang munafik dia ikuti, sama orang yang beriman, seiman dengan dia pura-pura beriman. Nah, jadi yang paling sulit ini adalah kalau kita lihat firman ini ya dalam sebuah pemerintahan ya. Apalagi dalam masalah keputusan-keputusan yang menguntungkan orang lain ya. Di dalam keputusan itu misalnya rapat-rapat yang mengambil keputusan. Nah, ini sinilah dia perlunya firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikanlah apa yang kita tulis, apa yang kita laporkan, maksudnya itu ya. Nah, apa yang kita tulis, apa yang kita laporkan. Apa yang kita laporkan, apa yang kita buat. Jangan apa yang kita laporkan, yang lain yang kita buat. Apa yang kita tulis, yang lain kita buat. Itu maksudnya ya. Jadi di sini dalam firman ini disebutlah ya, yang ditekankan adalah kejujuran ya.
Jadi setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada yang banyak temannya karena hobinya menolong orang kesusahan. Namun kita berhati-hati dengan orang yang bermuka dua, ya. Jadi bermuka dua ini kira-kira artinya, kesimpulannya kita ringkas ya. Orang-orang yang bermuka dua selalu menyamarkan dirinya. Ya, jadi dia kemana pun dia masuk, mana atas, bawah, tengah, kemana orang dia masuk, selalu dia mensamarkan dirinya. Kadang-kadang banyak dibuatnya kebaikan-kebaikan juga bagi orang-orang yang tahu tentang agamanya, mengikuti seluruh perintah-perintah Allah ya. Bagus ya dia berteman sama semua orang dari bawah, dari tengah, atas, bawah, keluarga, bagus sekali. Nah, tetapi ada juga orang yang hanya menyamarkan dirinya. Padahal di belakang dia mengatur siasat yang tidak berdasarkan firman Allah. Maka jauhilah orang ini, maksudnya ya. Jadi perhatikan juga dia apa yang dilakukannya. Jangan karena dia mensamarkan dirinya seperti orang yang baik-baik, ya kan? Nah, ternyata dia mengatur siasatnya. Setelah dia mengetahui apa yang menjadi rahasia kita, dia mengatur siasatnya di belakang dengan teman-temannya. Nah, jauhilah, kata firman Allah Subhanahu wa taala, jauhilah. Kembalilah ke firman Allah, berlindunglah sajalah kepada Allah. Nah, jadi hati-hati terhadap orang yang bermuka dua. Sulit memang ini dilaksanakan ya di dalam pemerintahan, misalnya harus satu tujuan, ya kan, satu tujuan. Ya misalnya dalam pengeluaran keuangan kan harus ini. Nah kadang-kadang uang itu berlebih-lebih, nggak tahu mau taruh di mana. Kadang-kadang udah pun bagus sekolahnya dibongkar lah, dibuatlah nanti sekolah yang baru. Kamar mandi pun sudah bagus, kita lihat ya, udah tahu dibongkar. Kenapa dibongkar? Hanya untuk itu tadi, berbuat ketidakjujuran. Untuk apa kita terima rehab untuk sekolah kita kalau sekolah kita bagus, tapi kena itu tadi ya, bagi-bagi hasil ya kan. Oh ini orangnya apa? Misalnya ya seorang kepala sekolah, dia ini menjaga rahasia, nggak idealis katanya ya, nggak jujur kali orangnya ini, bisa bermain-main gitulah kira-kira ya. Nah setelah tadi tentang hati-hati terhadap orang yang bermuka dua. Maksudnya ya udah lurus-lurus saja lah kita ini ya kan. Kalau lurus-lurus saja, gila kau ke surga kata orangnya kan. Gak dapat jabatan lah kau, gak apa-apa lah. Usah menjabat. Tetapi yang penting kita jujur aja. Rezeki tangan Allah Subhanahu wa taala kan. Daripada kita masuk ke dalam surga menjauhi firman Allah, melanggar semuanya firman-firman Allah, harta memang kita dapat. Tapi kita sudah tidak lagi menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah renungan pagi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mempunyai anak-anak saleh, suami yang saleh, istri-istri yang saleha, anak-anak saleh-saleha, tercapai apa yang tujuannya, dapat rezeki yang halal. Oke, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.